Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini diberi kesehatan, kebaikan sehingga bisa datang ke sekolah dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, kita baca doa belajar bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni Alhamdulillah, kita mengawali segala aktivitas termasuk belajar hari ini dengan berdoa. Sebelum Bu Salim melanjutkan, hari ini saya absen dulu ya. Nah, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, berarti hari ini nihil ya. Alhamdulillah. Dan untuk menumbuhkan rasa semangat kita sebagai warga negara Indonesia, ya, ada satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita nyanyikan bersama supaya kita semakin mencintai tanah air kita. Liriknya sudah ada di layar. Ayo 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air Pacijaya untuk Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita. Selanjutnya pada pertemuan saat ini ya, ada tujuan pembelajaran. Maksud tujuan pembelajaran itu dari pembelajaran kita hari ini kamu dapat ya, yang pertama menyebutkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Taurat, Zabur, ya, Injil dan Al-Qur'an. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan dan fungsi kitab-kitab Allah dalam memberikan petunjuk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, itu tujuannya. Jadi, setelah kamu pembelajaran hari ini diharapkan dari ketiga tujuan itu kamu bisa memahami dan bisa tercapai. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa mengkomunikasikan pemahamanmu tentang iman kepada kitab-kitab Allah melalui media kreatif, misalnya video, poster, atau presensi. Jadi nanti kita itu bisa memahami, ya, memahami bagaimana kita menerapkan iman kepada Allah, ya, bisa melalui poster atau presentasi. Kemudian, seberapa pentingkah bagi kita untuk memahami pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya? Jadi karena memang Al-Quran itu adalah kitab sebagai pedoman bagi umat Islam, jadi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Oke. Selanjutnya kita simak bersama, ya.
Apa itu arti iman kepada kitab-kitab Allah? Apa itu iman? Apa? Hah? Meyakini apa? Meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi seluruh kitab, ya, baik dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Ayo, Vino, dengarkan Vino, duduk yang baik. Kemudian adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf. Ya, ada suhuf, ada kitab, ya. Siapa saja yang pertama? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Kemudian selanjutnya isi pokok kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah yang keempat-empatnya itu sebenarnya secara umum isi pokok ajarannya itu sama, yaitu akidah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Jadi ketentuan yang berkaitan dengan hal kita melaksanakan ibadah, ya, akhlak, cara bersikap, bagaimana kita berkomunikasi sesama manusia, ya, terhadap lingkungan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan atau hablum minallah, ya. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Jadi kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Jadi jangan salah, Al-Quran itu sebagai pusat ilmu, ya. Ada tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu membuat mind mapping atau peta konsep tentang materi yang sudah kita pelajari. Untuk kelompok 1 perhatikan, ya, kelompok 1 berarti dimulai dari kelompoknya Deon dan kawan-kawan. Nanti mind mappingnya berisi iman kepada kitab-kitab Allah, perbedaan kitab dan suhuf. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Fatkur dan kawan-kawan, nama-nama kitab Allah dan isi pokok ajarannya. Kemudian yang ketiga, sini kelompoknya Sally. Oh, kelompok 3 dari Abel, ya, implementasi fungsi dan peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, ciri-ciri generasi cinta Al-Quran, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Masing-masing sudah menyiapkan bahan. Kemarin sudah saya sampaikan untuk menyiapkan bahan seperti spidol, gunting, ya, kertas. Jadi silakan masing-masing kelompok mengerjakan tugas ini, ya. Satu kelompok satu tugas, ya. Jadi usahakan harus kompak, ya, bekerja sama antar kelompok. Petunjuk dalam mengerjakan. Yang pertama adalah mengerjakan mind mapping, boleh menggunakan aplikasi Canva. Kamu misalkan, Bu, saya pakai Canva, boleh. Atau mau menggunakan kertas juga boleh, ya. Yang penting bahannya sudah disiapkan. Masing-masing kelompok mengerjakan tema yang sudah ditentukan. Jadi tadi sudah dibagi kelompok 1, 2, dan 4. Masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, menggunakan gambar atau ikon untuk memperjelas pemahaman. Kemudian hasil dari kerja kelompok dipresentasikan dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan, ya. Oke, mulai sekarang silakan dimulai untuk mengerjakan, ya. Kalau ada yang kurang jelas jangan lupa ditanyakan. Ini, ya, sesuai dengan itu yang dikerjakan. Alat dan bahannya sudah lengkap. Untuk kelompoknya Deon membawa gunting. Oke, silakan dikerjakan. Ditulis, ya.
Kelompok 2, itu yang nama-nama kitab Allah dan isi pokok ajarannya. Kami mind mapping tentang kitab-kitab Allah. Seperti yang telah kalian ketahui, kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun 10 perintah Allah untuk kaum Yahudi dalam kitab Taurat adalah sebagai berikut. 1. Perintah yang mengesahkan Allah. 2. Perintah menghormati kedua orang tua. 3. Perintah mensucikan hari Sabtu. 4. Larangan menyembah patung atau berhala. 5. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 6. Larangan membunuh manusia. 7. Larangan membuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil istri orang-orang lain. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa Allah Subhanahu wa ta'ala beriman Al-Quran Maidah ayat 46. Kitab Injil membuat beberapa ajaran pokok antara lain. 1. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. 2. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3. Ajaran akan hidup sederhana dan menjauhi. Kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diperuntukkan sebagai petunjuk bagi kaum Nabi Daud. Isi yang terkandung dalam kitab Zabur adalah ajaran tauhid yang menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta memuat hukum-hukum ibadah, doa, muamalah. Kemudian Al-Quran. Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia. Isi pokok kandungan Al-Quran. 1. Akidah. 2. Ibadah. 3. Akhlak atau akhlak. 4. Hukum-hukum. 5. Peringatan atau tadzkir. 6. Sejarah-sejarah atau kisah-kisah. 7. Dorongan untuk berpikir. Fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk bagi manusia. 2. Sumber pokok ajaran Islam. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. 4. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. 1. Memberi pedoman dan petunjuk. Baiklah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, maka silakan dipertanyakan. Dari kelompok yang terakhir yang Mohon maaf, bisa diulangi. Jadi fungsi dan peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari ialah petunjuk bagi manusia, terutama sumber pokok ajaran dalam agama mereka, peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, saya akan akhiri. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya.
Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, jadi ya. Tadi kelompok 2 menyampaikan ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan? Berapa? 4, yaitu apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa memang benar kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kitab Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman dalam ajaran agama kita. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, dicintai, tapi bentuk mencintainya yaitu mempelajarinya, memahaminya, isinya, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran agama Islam sehingga kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sebagai bahan refleksi bagi kita bahwa kita di awal tahun coba mengevaluasi seberapa sering saya membaca Al-Quran. Ya. Per hari itu kira-kira berapa ayat yang saya baca? Ada berapa surat yang sudah saya hafal? Ya. Kira-kira surat-surat dalam Al-Quran itu ada berapanya? 50%-nya yang sudah dihafal atau mungkin beberapanya? Ada berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? 114. Dari 114 surat itu ada berapa surat yang sudah kamu hafal? 10, 15, 20, 50? Bu, ya minimal tahu namanya meskipun belum hafal suratnya. Itulah mengapa kita itu belajar nggak ada hentinya, mbok sampai tua ya tetap belajar. Ya. Karena memang tidak pada pagi hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian isi pokok semua kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini sama, yaitu bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ini, kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Di antaranya yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia dan terjamin pemeliharaannya sampai akhir zaman. Kemudian fungsi utama beriman kepada Allah, kitab Allah adalah sebagai pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan kita itu kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jangan hanya bahagia di dunia tapi di akhiratnya tidak bahagia. Ya, terlalu mengejar dunia sampai tidak memikirkan yang dibawa ke akhirat apa. Ya. Oke, sebelum Bu Salim mengakhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga di awal tahun 2025 ini kehidupan kita menjadi lebih baik. Sesuatu yang sudah kita lakukan kemarin, kebaikan yang sudah kita lakukan bermanfaat ya untuk tugas. Nanti Bu Salim kirim lewat grup karena nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita semua diberi kesehatan, Bapak Ibu guru diberi kesehatan, kedua orang tua kalian juga diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa terus sekolah setiap hari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.